Bayangkan kalau Pantura harus macet total karena banjir rob yang ada di Semarang, Demak, ataupun Pekalongan. Tentu logistik kita akan sangat terhambat. Pesanan kita yang ada di online shop akan terlambat sampai ke rumah. Bahan-bahan pokok yang ada di pasar tentunya akan menjadi terhambat sehingga kenaikan harga menjadi tidak terhindarkan. Tentu hal ini akan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Bagi sebagian orang, Pantura mungkin cuma jalan aspal yang panas, berdebu dan penuh resiko. Tapi bagi perekonomian Indonesia, jalur sepanjang 1000 km lebih ini adalah urat nadi utama. Kehilangan Pantura berarti sama saja dengan menghentikan detak jantung ekonomi Jawa, atau mungkin bahkan Indonesia. Sebenarnya, seberapa krusial Pantura itu? Mengapa jalur ini tetap tak tergantikan, bahkan setelah tol Trans Jawa berdiri megah di sampingnya? Sejarah mencatat, Pantura ada sudah sejak lama banget. Kita mengenal Dendels, kita mengenal Pantura dari zaman Belanda, VOC, dan lain sebagainya. Dari dulu sama, Pantura ada demi kecepatan mobilisasi kendaraan pada saat itu. Demi mengangkut rempah-rempah, kekayaan alam kita untuk dijual kembali di luar Nusantara. Berabad-abad kemudian, fungsi itu berevolusi menjadi jalan tol tanpa bayar terkaya di Indonesia. Lebih dari 60 hingga 70% arus logistik darat di Pulau Jawa melintasi jalur ini setiap harinya. Kenapa angka itu sangat penting? Karena Pulau Jawa menyumbang hampir 60% terhadap produk domestik bruto nasional. Dan mayoritas aktivitas industri dan pangan itu berkumpul di sepanjang pesisir utara. Pantura adalah jembatan yang menghubungkan segitiga emas ekonomi Indonesia, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Jalur ini memastikan bawang merah dari Brebes sampai ke Jakarta, dan mesin-mesin berat dari Surabaya bisa sampai ke pabrik-pabrik di Tangerang. Kalau kita mengira Pantura hanya sebagai tempat singgah truk-truk ataupun tempatnya kita untuk mudik, ada benarnya. Namun pada faktanya dalam beberapa tahun terakhir Pantura bermutasi menjadi sabuk industri raksasa di Jawa Tengah. Pemerintah telah membangun jalan tol untuk mengurangi beban Pantura yang sangat dominan dan untuk mengurangi kemacetan yang ada di Pantura. Namun, Pantura tetap tidak menjadi jalan mati seperti jalan rute 66 yang ada di Amerika. Walaupun pada awalnya dampaknya sungguh terasa bagi pelaku usaha di Jalan Pantura. Mereka diwajibkan beradaptasi kepada perkembangan zaman yang menuntut kecepatan industri. Terjadi gelombang eksodus industri besar-besaran dari Jabodetabek hingga Jawa Tengah, seperti di Kendal ataupun di Batam, di tempat kita hari ini berada. Alasannya jelas, upah minimum yang lebih kompetitif dan juga akses ke Pantura yang sudah matang membuat para investor global berebut kaflingnya di tanah ini.
Bagi pelaku UMKM, sejak kehadiran jalan tol, ia menghadirkan penurunan omset yang nyata. Bagaimana tidak? Kendaraan yang tadinya harus melewati jalan ini, akhirnya banyak yang memilih kecepatan yang ditawarkan oleh jalan tol. Di tengah perjalanan, terlihat banyak warung makan legendaris yang akhirnya tak sanggup bertahan di tengah tantangan yang menghadapinya.